tambahannya itu ada yang ini. Kemudian ini 5 kategori pertanyaan dalam risiko manajemen IT. Nah, kemudian di yang tahun kemarin tuh lebih banyak, kurang tahu juga ya alasannya kayak gimana, mungkin masih online atau gimana. Di nomor 5-nya itu jelaskan alasan organisasi beralih ke outsourcing. Kemudian ada 4 proses dalam manajemen pemangku kepentingan. Kalau nggak salah ini sebelum UTS deh ini. Atau tahun, oh ya. Itu teman-teman dari yang soal-soal apa namanya tahun sebelumnya. Karena mungkin aku nggak bisa jelasin, maksudnya karena teori ya, maksudnya nggak ada apapun yang harus aku jelasin. Saya pemahaman ataupun apa perspektif dari orang-orang itu berbeda itu. Siapa tahu ada yang kepengen seperti ini gitu. Tapi kalau tips dari aku ya karena close book ya mungkin kalian harus tahu mungkin kata-kata kuncinya seperti itu. Jika di manajemen kualitas itu apa aja yang keluar, kemudian tahapannya apa aja. Ya syukur-syukur hafal gitu kan. Tapi kalau nggak hafal ya minimal kata kuncinya kayak gitu. Kemudian manfaatkan waktu sebaik mungkin dalam pengerjaannya kayak gitu. Itu untuk tahun sebelumnya. Oke, kita masuk ke yang trial ya. Bentar, stop. Udah kelihatan? Nah ini untuk jawaban trial UAS yang dikasih sama Pak Hari, ini menurut aku ya, menurut ini jawabanku. Jadi kalau apa namanya, kalau ada yang kurang ataupun yang menurut kalian tidak tepat itu mungkin bisa nggak usah dicontoh, gitu. Nggak usah di ini, kayak itu ya. Ini nomor 1. Setelah itu sebutkan dan jelaskan tujuan inti proyek dalam Enterprise Service Management oleh Western Sydney University. Dan setelah ini saya ketemu dari PPT-nya, itu ada 3 aspek, ada productivity, experience, kemudian additional project outcomes. Nah, untuk di productivity itu ada peningkatan efisiensi operasional, peningkatan produktivitas platform tunggal. Kalau di experience itu peningkatan pengalaman tentunya ya kan, peningkatan pengalaman siswa sama pengalaman staff. Kemudian kalau di additional project outcome-nya ya peningkatan pelaporan untuk analisis cerdas, intelijen, kemudian mengurangi kompleksitas dan inkonsistensi, peningkatan akuntabilitas, yang terakhir ada peningkatan perencanaan dan kinerja sumber daya. Ya kalau productivity itu seperti kayak ke produk-produk produktivitasnya kayak aktivitasnya yang ditingkatin gitu. Experience ya tentu pengalamannya ya kan. Additional project outcome itu apa ya keluaran dari proyeknya kayak pelaporannya, kemudian bagaimana kompleksitas dari proyeknya, akuntabilitasnya gitu kan, ada kontrol, transparansi kayak gitu, kemudian perencanaannya. Itu untuk additional project outcome gitu. Nah ini kurang lebih kalau menurutku seperti ini. Itu untuk apa namanya? Jawaban nomor 1 yang tentang tujuan inti proyek dalam Enterprise Service Management oleh Western Sydney University gitu. Nah ini mungkin cara penulisannya jangan kayak gini. Ini cuma PT aja ya gitu.
Kemudian yang kedua itu sebutkan 4 hal yang membuat keseluruhan proyek tersebut berhasil, ya kan? Yang pertama ini ada customer focus, engagement, gathering, kemudian continual improvement gitu kan. Customer focus, fokus pada pelanggan, di mana kesuksesan proyek itu dari suksesnya pelanggan juga gitu. Kemudian ada engagement, keterlibatan, ya keterlibatan proyek, keterlibatan karyawan dalam satu proyek gitu. Jadi untuk kualitasnya. Kemudian ada adhering, itu kepatuhan, mengikuti proses memungkinkan pemikiran yang sejalan dengan proses bagian integral gitu. Kemudian ada continual improvement, itu peningkatan berkelanjutan agar organisasi menjadi kreatif, analitis gitu, inovatif kayak gitu, untuk meningkatkan kualitasnya kayak gitu. Nah itu untuk membuat keseluruhan proyek tersebut berhasil. Ini aku lupa kemarin dari mana ya. Kalau saya dari PPT juga, tapi kurang tahu ya, kurang tahu benar atau salahnya. Tapi kayaknya kayak gini sih. Kan nomor 3 muncul nggak? Bentar. Nah. Oh, soalnya belum diganti ternyata. Jadi harusnya soalnya itu eh soalnya tuh jelaskan peran dari sponsor proyek dan bisnis analisis dalam proyek, dalam manajemen proyek. Itu ya untuk soal nomor 3 itu harusnya itu belum tak ganti. Ya ini poin-poinnya itu menyediakan, yang pertama menyediakan dukungan dan sumber daya. Jadi peran dari sponsor itu bertanggung jawab untuk menyediakan sumber dayanya yang diperlukan untuk proyek, termasuk anggaran, personel, dan peralatan gitu. Kemudian mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup proyek. Itu sponsor proyek bekerja sama dengan manajer proyek untuk mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup proyek yang diinginkan, yang diharapkan. Jadi sponsor proyek itu harus memastikan proyeknya itu berjalan sesuai dengan tujuan bisnis organisasi. Kemudian yang ketiga ada menyetujui perubahan. Ya, sponsor proyek menyetujui perubahan apapun yang terjadi pada proyek. Gitu. Perubahannya itu dapat mencakup ada tujuan, ruang lingkup, jadwal ataupun anggaran gitu. Yang terakhir itu mengelola harapan pemangku kepentingan. Jadi sponsor proyek juga bertanggung jawab untuk mengelola harapan pemangku kepentingan proyek. Pemangku kepentingan proyek itu orang yang apa ya, memiliki kepentingan dalam proyek gitu, termasuk juga pelanggan kayak gitu. Jadi sponsor itu harus memastikan bahwa para pemangku kepentingan proyek ini memahami tujuan ruang lingkup serta kemajuan proyek kayak itu. Kalau di sini kan soalnya itu jelaskan peran dari sponsor proyek dan bisnis analisis dalam manajemen proyek. Itu gak di apa ya, misalnya gak disebutkan harus berapa gitu. Harusnya di PPT ada beberapa juga. Cuman aku ambil 4 gitu. Tapi kalau menurut kalian uh, kurang tepat mungkin bisa ditambahin gitu. Sampai sini ada yang ingin tanyain nggak? Atau kecepatan, teman-teman? Aman? Gimana? Aman, Mas. Oke, sudah lanjut aja ya.
nomor 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 4, jelaskan 5 faktor kunci keberhasilan dalam praktek manajemen proyek inti, or project management practice. Yang pertama itu ada rencana manajemen proyek. Ya, rencananya, jadi dalam manajemen proyek itu rencana-rencananya itu harus matang juga kan. Kemudian ada metodologi proyek. Ini proyek yang dijalankan itu mengadopsi dari pendekatan apa gitu, apa waterfall kah atau agile atau scrum kayak gitu kan. Kemudian manajemen anggaran, tentunya dalam proyek itu harus ada manajemen anggaran gitu. Kemudian ada manajemen sumber daya. Oh, bentar. Manajemen struktur komersial ya maksudnya. Struktur komersial ini elemen-elemen komersial kayak untuk memastikan nilai uang yang relevan, kejujuran dan juga kepatuhan terhadap transparansinya, yaitu dalam proyeknya. Kemudian terakhir ada manajemen risiko, yaitu persyaratan manajemen perubahan ditanamkan ke dalam semua aspek. Jadi bagaimana salah. Jadi bagaimana resiko dalam proyek itu dapat dikendalikan gitu. Sebenarnya banyak untuk kalau di PPT kayaknya ada beberapa. Tapi kan di sini cuma jelaskan 5 saja. Jadi kalian ya 5 aja gitu. Sesuai dengan yang disuruh lah dalam soalnya gitu. Instruksi dari soalnya. Selanjutnya nomor 5 itu jelaskan apa yang dinamakan dengan WBS, Work Breakdown Structure, dan juga berikan contoh ilustrasi mengenai hal tersebut. Jadi WBS itu sebuah rangkaian hasil yang dibutuhkan dalam proyek TI. WBS harus bersih semua hal yang berkaitan dengan proyek TI. Jadi untuk penjelasannya seperti ini. Kemudian kalau contohnya di PPT itu kalau bisa ada 2, tapi yang aku ambil yang sederhana aja. Yang penting itu ada per levelnya. Ini ada level 1, level 2, kemudian ada level 3 dan seterusnya kayak gitu. Jadi WBS itu kayak kodenya juga kayak gitu buat level dari semua task atau kegiatan yang dilakukan. Dan itu kalau nggak salah penjelasannya itu dari PPT itu yang ditranslate gitu ya. Ini yang nah ini aku nomor 6 sama nomor 7 itu kalau nggak salah hampir sama. Cuman yang di nomor 7 itu ada contohnya. Nomor 6 itu sebutkan dan jelaskan mengenai pendekatan WBS terkait waktu dalam manajemen proyek. Ini pendekatannya ada 4. Ada perkiraan dari atas ke bawah, kemudian ada estimasi analogi, estimasi 3 titik, dan juga perkiraan dari bawah ke atas. Gitu kan. Untuk penjelasannya nanti bisa baca sendiri aja. Nanti ada di filenya kok. Jadi untuk di sini cuma poin-poinnya aja, biar kalian tahu mungkin penting-pentingnya apa aja gitu. Ini nomor 7 juga sama, cuman ada contohnya kalau nomor 7. Di filenya tuh kalau ada contohnya kayak ada perhitungannya yang estimasi 3 titik. Ada contohnya. Jadi nanti kalian bisa lihat aja.
lanjut ke nomor 8. Nah ini, apa yang dinamakan dengan EVM, Earned Value Management gitu, dan jelaskan 4 tahapan dari EVM tersebut gitu. Ini penjelasannya aku dapat dari PPT. Ya, EVM itu merupakan strategi untuk mengukur kinerja proyek, manajemen nilai, Earned Value Management. EVM bekerja dengan estimasi ruang lingkup, biaya, dan waktu. Dengan adanya baseline kinerja biaya, kita dapat menilai apakah kinerja proyek dapat diterima dengan meriksa bagaimana ruang lingkup, waktu, dan target biaya terpenuhi. Untuk mengevaluasi, membandingkan angka proyek aktual dengan baseline. Jadi EVM ini seperti kayak apa ya? Untuk mengukur nilainya, kayak evaluasinya. Udah berapa baik sih proyek yang telah dilakukan gitu kan. Jadi di sini membandingkan proyek aktual dengan baseline yang telah direncanakan awalnya, kayak itu. Untuk tahapan-tahapannya, yang pertama itu ada apakah item WBS sudah selesai atau belum. Ini semuanya sama, weh. Nomor 8. Ini belum diganti ya PPT-nya ya. Mohon maaf teman-teman. Nah, yang kedua itu sudah berapa persen dari proyek yang telah diselesaikan. Jadi ini menghitung task atau kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian ada waktu dimulainya dan waktu penyelesaian yang sebenarnya. Jadi semisal pada kegiatan desain itu dalam perencanaan waktu dulunya tanggal sekian, ternyata aktualnya itu lebih maju atau lebih mundur kayak gitu. Kemudian ada yang terakhir itu biaya aktual yang dikeluarkan untuk proyek yang telah selesai gitu. Jadi yang pertama itu apakah WBS sudah diselesaikan apa belum? Jadi perencanaan penjadwalan WBS-nya itu apa sudah selesai atau belum? Kemudian yang kedua itu sudah berapa persen proyek telah dikerjakan untuk setiap kegiatannya kayak itu. Yang ketiga itu mengenai waktunya. Waktu yang sebenarnya, yang aktual yang telah dilakukan. Yang keempat itu tentang biayanya kayak gitu. Biaya aktualnya. Yang pertama itu tentang ABWBS, kedua tentang berapa persen proyek yang telah diselesaikan, yang ketiga itu tentang waktunya, yang keempat itu tentang biayanya ya teman-teman. Ini yang di PPT belum terganti, mohon maaf teman-teman. Lanjut aja noh. Sampai sini ada yang ingin tanyain nggak? Nah ini nomor 9. Ini mungkin soal yang paling pendek sih jawabannya dari trial ya. Itu jelaskan mengenai definisi kualitas dalam manajemen proyek. Kalau yang tahun kemarin mungkin manajemen mutu ya. Jadi manajemen sama sih ini jawabannya seperti yang tahun lalu kayak itu. Jadi manajemen kualitas proyek itu proses pengidentifikasian persyaratan standar proyek untuk menjamin proyek dalam standar kesesuaian. Gitu. Tujuannya untuk memastikan bahwa proyek akan memenuhi kebutuhan yang dilakukan. Kayak gitu. Next nomor 10. Nah ini sebutkan 8 dimensi kualitas. Dimensi kualitas ya teman-teman, ingat-ingat. 8 dimensi kualitas menurut Dapin Agarvin. Dan jelaskan minimal 3 dari 8 dimensi ini. Jadi nanti untuk dia ada 8, kemudian kalian jelaskan 3 gitu. Minimal 3, karena mau 8-8-nya boleh-boleh aja kalau waktunya cukup gitu kan. Dan ada performance, kemudian ada fitur, kemudian ada reliability, kemudian ada conformance, kemudian ada durability, kemudian ada serviceability, kemudian ada aesthetic, kemudian ada perceived quality, kemudian udah 8 gitu.
Ya, yang mudah-mudah aja untuk definisi atau dijelaskannya kayak mungkin kalian bisa performance-nya itu ya tentang kinerja atau kemampuan dari proyek untuk memenuhi fungsi secara efektif dan efisien gitu kan. Yang gampang-gampang aja gitu yang kalian bisa jelasinnya kayak reliability itu keandalannya, ada kemampuan atau menunjukkan konsistensi apa namanya fungsi proyek itu berfungsi dengan baik dan stabil dalam jangka waktu tertentu. Jadi andal lah proyek itu bisa diandalkan. Kemudian conformance itu kesesuaian, mengacu sejauh mana proyek memenuhi spesifikasi standar dan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yaitu untuk penjelasannya nanti bisa dilihat sendiri ya. Jadi untuk dimensi kualitas, diingat-ingat ini dimensi kualitas karena ada dimensi lain kalau salah. Dimensi lain. Ada performance, fitur, reliability, keandalan, conformance, durability, serviceability, estetik, kemudian ada perceived quality. Itu ya teman-teman. Kemudian nomor 11. Nah ini, kalau yang ini itu tentang pandangan kualitas. Jadi ini semuanya dijelaskan. Sebutkan dan jelaskan 5 pandangan tentang kualitas layanan perangkat lunak menurut David Algarvin. David dan Algarvin. Jadi 5 pandangan itu semuanya berbasis ya, enggak deng, ada transcendent. Ya ada berbasis nilai, berbasis pengguna, berbasis produk, transcendent, berbasis proses, kayak gitu. Jadi berbasis nilai, perspektif ini menghubungkan biaya, manfaat, biaya dan manfaat bagi pengguna. Jadi nilai dari proyeknya itu pemberian nilai biaya dan manfaatnya itu sejauh mana kayak gitu. Kemudian ada berbasis pengguna ini bagaimana pengguna merasakan layanan itu. Proses ini berfokus pada proses internal dan sistem yang digunakan untuk memberikan layanan. Jadi ini menekankan pada efisiensi, standarisasi, dan peningkatan berkelanjutan. Gitu. Layanan berkualitas, layanan dengan kualitas berbasis proses ini memiliki proses yang terdefinisi dengan baik, alur kerja yang efisien, dan budaya peningkatan berkelanjutan untuk memastikan pengiriman kualitas yang konsisten. Jangan berbasis produk, ini berfokus pada karakteristik teknis dari layanan itu sendiri. Kemudian transcendent itu berfokus pada kualitas yang tidak berwujud gitu, yang melampaui apa yang dapat diukur. Jadi ada faktor-faktor seperti inovasi, kreativitas maupun emosional gitu. Untuk transcendent. Jadi transcendent itu layanan yang tidak berwujud gitu ya, dapat melampaui apa yang dapat diukur kayak gitu. Itu nomor 11. Kemudian nomor terakhir, soalnya belum diganti juga. Maaf. Jadi nomor 12 itu apa kelebihan dan kekurangan dari metode brainstorming dalam analisa resiko manajemen teknologi informasi. Jadi dari semua nomor, mungkin nomor dari trial ini, nomor terakhir sama nomor 9 itu yang mungkin paling bobotnya paling mudah mungkin ya. Nah, di sini untuk kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihan dari metode brainstorming ini dalam analisa risiko itu dapat meningkatkan partisipasi dan kreativitas, kemudian menghasilkan daftar risiko yang luas, kemudian meningkatkan pemahaman risiko. Kalau kekurangannya itu menghasilkan
ide-ide yang tidak realistis, kemudian dapat sulit untuk dikendalikan, yang terakhir dapat membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu teman-teman. Jadi itu ada 12 soal kan ya. Mungkin dari 12 itu mungkin ada hanya beberapa soal saja yang muncul. Mungkin kalau dari aku gak ada kemungkinan sih. Kemungkinan yang bobotnya mudah pun bisa aja muncul kayak gitu kan. Jadi kalian tetap harus baca atau pelajari trial semuanya kayak gitu. Karena kita nggak bisa memprediksi soal yang keluar itu apakah yang bobotnya yang paling gede semua atau yang paling susah semua, kita kan nggak tahu. Karena kan Pak Hari Percaya emang ya mungkin untuk masa seperti ini bagus lah kayak gitu ya, pintar dia juga gitu, kayak gitu. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang tanyain nggak? Ada yang tanyakan? Oh sama ini ya, jadi ini jawabannya itu nggak harus berpatokan dari sini. Kalian mungkin bisa berpatokan, tapi jangan, bisa di cross check terlebih dahulu gitu kan, sebelum kalian mematok dari jawaban yang aku buat ini gitu kan. Soalnya ya aku juga mahasiswa, aku juga manusia, jadi mungkin bisa aja jawaban ini kurang tepat gitu atau salah makan gitu kayak gitu. Jadi mungkin kalian bisa cross check terlebih dahulu sebelum kalian matok pada jawaban yang aku buat ini kayak gitu teman-teman. Ada yang ingin tanyain nggak? Ini selanjutnya apa? Oh ya, nah ini untuk file-file apa? Yang bertanya kah? Kiam nggak ada mas. Dari yang lain? Aman oke siap bang. Nah, ini kalian bisa download atau baca di sini, bisa kalian scan, mungkin ya scan, dan kalian nanti ada filenya di situ. Silakan di scan. Udah scan belum? Baru di scan mas. Oke. Sambil nunggu, mungkin ada yang ingin bertanya atau enggak. Udah pada nyekain? Aman? Oh ya, mungkin nanti PPT-nya aku kasih juga ke tim Akpro. Jadi tenang aja. Nah itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebelum itu mungkin saya kalau ada yang bertanya atau apa, saya kembalikan ke tim Akpro. Seperti itu mungkin. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin dari aku sekian aja. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin kecepatan dalam menjelaskannya. Mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi ke mana ya tadi. Baik, terima kasih Mas untuk SINAW MPTI-nya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup SINAW hari ini. Karena tadi dimulai dengan doa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa selesai, yang mau live Zoom-nya udah boleh keluar.